Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini jalanan macet atau enggak ya? Baik mas, perjalanan nggak macet, nggak apa, cuman agak kendala di kendaraan ya mas. Oh, iya. Udah cukup siang, apakah udah makan? Oh makan siang belum mas, Oh, tapi belum, sarapan ya. udah. Aman ya berarti. Ya. Dengan begitu, dengan kabarnya Mbak yang baik, perjalanannya lancar, sepertinya dengan kedatangan Mbak sini ada hal yang ingin diceritakan kepada saya. Betul mas. Saya tuh, jadi saya memiliki beberapa permasalahan terkait diri saya sendiri. Iya. Saya tipe orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan. Nah, sebenarnya nggak terlalu masalah, cuman ketika saya berhadapan dengan orang yang memerlukan bantuan saya tuh jadi ngerasa apa ya? Merasa seperti orang yang acuh tak acuh. Jadi misalkan ada orang menangis nih, Iya. biasanya mereka kan diusap pundaknya atau diberi tisu dan lain sebagainya. Nah, saya ini tidak bisa melakukan hal tersebut, bukan tidak mau. Jadi saya ada kebingungan, ini saya harus gimana atau apa yang harus saya lakukan. Ini kalau saya ngusap-ngusap aneh gak sih? Ini kalau saya ngasih tisu dia gimana sih? Jadi itu loh, takut. Tapi jadi ketakutan saya tuh takut mereka menganggap saya tuh orang yang apatis. Padahal saya ingin menunjukkan, tapi saya tidak tahu caranya. Jadi gitu loh mas. Iya, berarti dalam permasalahan yang sedang Mbak alami itu, Mbak sulit untuk mengekspresikan perasaan yang Mbak alami seperti itu ya? Ya betul mas, saya kesulitan dalam hal tersebut. Itu dalam ekspresi sedih, senang atau yang lain-lainnya juga Mas? Semuanya, sedih, senang, marah, gembira. Mungkin yang paling terlihat itu marah mas. Kalau marah itu biasanya saya nggak suka pedas. Tapi di posisi saya marah, saya itu bisa makan pedas sepedas apapun. Seperti itu ya. Itu Mbak merasa sulit mengekspresikan perasaan itu ketika pada orang dekat saja atau juga pada orang-orang yang asing gitu, seperti itu? Biasanya begini, kepada orang asing itu masih bisa. Iya. Tapi justru ke orang dekat ini sulit, bahkan nggak bisa gitu. Ke orang asing mungkin agak terlihat satu dua gitu. Jadi mungkin dengan sulit mengekspresikan perasaan dengan orang terdekat itu mungkin Mbak merasa takut dengan apa yang Mbak akan lakukan itu salah, seperti itu ya? Iya, atau dipandang buruk atau apa gitu. Ya. Sejauh ini hal apa yang sudah Mbak lakukan untuk mencoba mengekspresikan perasaan tersebut? Saya lebih mencari sebenarnya saya kenapa, lalu kenapa saya nggak bisa. Jadi saya tuh cari solusinya mas. Kayak misalkan kayak untuk menangani orang nangis, mereka tuh harus begini dulu. Terus kalau misalkan ada orang marah, saya tuh harus gimana. Jadi lebih ke mencari tahu cara memposisikan saya gimana, meskipun saya kesulitan dalam mengekspresikan perasaan itu. Dengan begitu, dengan Mbak sudah mencoba mencari tahu apa yang semestinya Mbak lakukan, seperti ketika orang sedih harus diusap. Nah itu respon seperti apa yang orang lain telah Anda berikan stimulus tersebut? Sejauh ini entah saya yang kurang peka atau kurang bisa memahami, tapi yang saya lihat biasa aja. Tapi jadi saya tuh nggak tahu apa yang dia rasakan. Iya. Tapi saya udah berusaha semaksimal mungkin buat membuat dia itu merasa lebih tenang atau merasa lebih baik. Iya. Menurut saya sebenarnya itu Mbak hanya merasa bingung dengan bagaimana mengerti perasaan orang lain. Tapi saya rasa dengan Mbak memberikan stimulus seperti mengusap, terus memberikan ketenangan pada misalkan teman Mbak, itu menurut saya sudah poin plus buat Mbak, seperti itu. Iya, jadi saya kayak di beberapa kasus pun seperti menangis. Saya ini tipe yang susah menangis, entah ini karena gengsi atau apa, tapi saya itu merasa kalau misalkan saya saya itu lemah kalau nangis, jadi saya nggak suka kalau saya nangis. Seperti itu ya. Jadi untuk ukuran diri sendiri saya aja nggak suka kalau Iya. saya nangis,
apalagi ketahuan orang lain itu kayak saya nggak suka banget loh mas. Oh, seperti itu. Jadi gini Mbak, jadi mengibaratkan diri orang lain dengan acuan diri kita itu juga tidak bisa dibenarkan juga, karena pribadi Mbak sendiri dengan orang lain, meskipun Mbak tidak menyukai ketika diri Mbak sedang menangis, jadi jangan menganggap orang lain itu ketika menangis itu juga kegiatan hal yang salah. Tapi menangis pun adalah bentuk ungkapan perasaan hati ketika sedih, senang. Jadi menurut saya itu menangis itu juga sah-sah saja. Seperti itu Mbak. Mungkin saya harus lebih menerima kali ya mas. Jadi yaudah nangis nggak apa-apa. Nggak perlu merasa gengsi kan. Soalnya saya merasa gengsi kalau saya kalau saya nangis gitu loh mas. Iya. Jadi kalau saya boleh berbagi pengalaman, saya pun juga merasa seperti itu Mbak. Jadi saya itu ketika saya peduli dengan orang lain pun juga sama. Jadi terlalu memikirkan bagaimana sih nanti orang lain itu nanti perasaan aku enggak sih. Tapi bagaimanapun juga itu satu hal yang perlu kita tekankan, bahwa hidup kita itu tidak untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita sudah memberikan hal yang baik, respon yang baik, ya sudah, perihal orang itu menganggap seperti apa itu tidak perlu kita pedulikan, seperti itu. Jadi saya harus lebih meyakinkan diri saya. Iya, tentu saja seperti itu, meyakinkan bahwa Mbak itu ketika menangis itu juga bukan suatu kesalahan, dan ketika orang-orang terdekat itu sedang menangis, Mbak ingin mencoba untuk menenangkan, ya sudah, dengan hal apa yang bisa Mbak lakukan, dengan hal-hal kecil, dengan begitu akan membentuk hubungan yang baik dengan orang yang akan Mbak tolong, seperti itu. Saya paham. Jadi saya harus lebih banyak belajar mungkin dan menerima. Iya. Ya mungkin hanya butuh waktu untuk berproses bagaimana Mbak bisa beradaptasi. Ya memang harus memperdulikan orang lain, tapi secara tidak langsung itu kita juga harus memikirkan diri kita sendiri itu, bahwa kita itu berharga, seperti itu. Mungkin ya itu saya harus lebih banyak belajar ya mas. Iya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan selain sulit untuk mengekspresikan perasaan ini? Nggak ada mas, cukup untuk ini permasalahan saya ini aja sih. Iya. Tapi dalam perihal ini Mbak bilang bahwa Mbak sulit untuk mengekspresikan perasaan, tapi dengan bercerita secara tidak langsung Mbak sudah mengeluarkan unek-unek di dalam diri. Apa yang Mbak rasakan? Saya merasa lebih lega mas, soalnya saya merasa ada yang mengerti saya. Karena mungkin untuk bercerita kepada teman ataupun orang lain saya merasa ada keraguan, tapi kalau memang bercerita pada tempatnya saya merasa lebih yakin aja kalau semua ini tuh bisa dijaga dan bisa saling menjaga. Nah, tentu saja di dalam sesi konseling seperti ini sudah ada asas kerahasiaan. Jadi ini hubungan kita, interaksi kita di dalam ruangan ini sudah terjamin kerahasiaannya, dan kesukarelaan Mbak untuk datang ke sini itu juga perlu diapresiasi, seperti itu Mbak. Terima kasih untuk mendengarkan cerita saya sehingga saya merasa lebih lega dan lebih mengerti apa yang harus saya lakukan. Iya. Sebenarnya kesalahan saya di mana, lalu ego saya itu sebelah mana. Iya. Saya juga terima kasih atas kesempatan Mbak meluangkan waktu untuk datang ke sini. Mungkin jika dalam sesi konseling ini saya ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan di benak Mbak, saya juga mohon maaf. Iya, cukup mungkin mas. Oh iya. Kalau saya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.